Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Resi Pardani Putri, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3, yakni Kade Puspa Jaya Putra, Febriansyah, Kristina Damayanti, dan Resi Pardani Putri, yaitu saya sendiri. Baiklah, sebelumnya kami akan memaparkan materi yang berjudul Pandangan Filsafat Mengenai Hakikat Pendidikan. Sebelumnya kami minta maaf apabila dalam penyampaian materi kami masih terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Selanjutnya tugas ini kami buat demi memenuhi tugas filsafat pendidikan. Terima kasih. Pandangan filsafat tentang pendidikan Posted on 30 Desember 2016 by Dian Dem Sitambunan. Filsafat mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis sehingga menjadikan manusia berkembang. Maka hal semacam ini telah dituangkan dalam sistem pendidikan agar dapat terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Penuangan pemikiran ini dituangkan dalam bentuk kurikulum. Dengan kurikulum ini, sistem pengajarannya terarah lebih dapat mempermudah para pendidik dalam menyusun pengajaran yang akan diberikan peserta didik. Untuk merealisasikan pandangan filsafat tentang pendidikan, terdapat beberapa unsur yang akan menjadi tonggak untuk pengembangan pendidik lebih lanjut, yaitu antara lain dasar dan tujuan pendidikan. Dasar tujuan pendidikan yaitu adalah suatu aktivitas yang mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kepribadian. Tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arahan bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga dapat berfungsi sebagai semua sumber peraturan yang akan diciptakan sebagai pegangan hidup dan pegangan langkah pelaksanaan dan langkah jalur yang menentukan tujuan pendidikan dapat diuraikan menjadi 4 macam, yaitu Tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta memajukan peradaban bangsa demi mencerdaskan kehidupan berbangsa. Yaitu tujuan selanjutnya yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah tujuan institusional, adalah perumusan secara umum, pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. perumusan pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. dan tujuan yang keempat yaitu adalah tujuan instruksional, yang mana adalah rumusan secara terperinci apa yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai ia menyelesaikan kegiatan instruksional yang bersangkutan. Selanjutnya, pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah seorang atau individu yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam satu situasi pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan peserta didik ialah seorang anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik ditinjau secara mental maupun fisiknya. Setiap peserta didik mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, pendidik atau yang mendidik itu harus mengetahui dan harus memahami bagaimana dan seberapa tingkat kemampuan anak tersebut atau peserta didik agar layanan yang mereka berikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan dari peserta didik itu tersebut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 1, Butir 19, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai itulah yang menentukan kurikulum dan isi pendidikan yang diberikan. Dengan kurikulum dan isi pendidikan inilah kegiatan pendidikan itu dapat dilaksanakan secara benar seperti apa yang telah dirumuskan. Hubungan kurikulum dengan pandangan filsafat adalah dalam bentuk kurikulum yang dilaksanakan. Adapun salah satu tugas pokok dari filsafat adalah memberikan arahan dari tujuan pendidikan. Suatu tujuan pendidikan yang hendak dicapai itu harus direncanakan atau diprogramkan dalam apa yang disebut kurikulum.